Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran pertama di kuartal baru kita dengan judul besar pendidikan. Dan dengan judul kecil pelajaran 1, pendidikan di Taman Eden. Dan lokasi perumahan di Icon, Bumi Serpong Damai, Tangerang. Saya akan membacakan hafalannya yang tertulis dalam Kejadian 36 ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Saudara-saudaraku, ketika saudara melihat ayat hafalan ini, maka muncul pertanyaan, kenapa sampai Ayub menulis, sesungguhnya Allah itu mulia dalam kekuasaannya, siapakah guru seperti dia? Perlu kita ketahui bahwa penulisan buku Musa, Kejadian Keluaran 5 Bilangan, dengan buku Ayub itu tidak beda jauh. Karena peristiwanya pun masih di sekitar situ. Walaupun buku Ayub ada di buku keberapa belas dalam Alkitab Perjanjian Lama. Yang saya mau katakan adalah bahwa pelajaran pekan ini mengulas kembali apa pentingnya dan bagaimana kita mengetahui pendidikan pertama di Taman Eden. Kita akan mulai dari sahabat petang dengan satu kalimat yang mengatakan bahwa Allah, Adam, Hawa, malaikat, dan ular adalah pemeran utama Kejadian 1-3 di sebuah tempat yang indah yang dinamakan Eden. Allah menciptakan manusia dan manusia berdosa, mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Ini merupakan lembaga pendidikan pertama di dunia ini. Sekedar informasi, kenapa Adam di setiap terjemahan menggunakan kata Adam? Karena Adam itu sendiri dari bahasa Ibrani dengan artinya apa? Man, Adam, man. Itu sebabnya di semua Alkitab atau terjemahan maka Adam tetap memakai nama Adam. Sedangkan Hawa itu berganti, ada Hawa, ada Eve, ada Siti Hawa, ada Eva, dan lain-lain, saudara. Namun yang saya mau tekankan adalah bahwa Taman Eden menurut penjelasan sekolah sahabat kita adalah ruangan sekolah. Alam adalah buku pelajaran. Pencipta sendiri adalah guru dan orang tua keluarga manusia adalah para murid. Kenapa sampai demikian? Allah sendiri adalah kepala sekolah. Guru sekolah pertama. Namun akhirnya kuasa memilih yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa membuat mereka memilih guru dan pengajaran yang lain. Saudara bisa lihat bagaimana Adam dan Hawa digambar di samping memilih mengikuti apa kata ular. Pertanyaannya adalah mengapa itu terjadi? Dan pelajaran apa yang kita dapatkan dari materi pekan ini? Mari saudara-saudaraku, kita pelajari pelajaran sekolah sahabat kita dengan baik. Hari Minggu petang atau hari Minggu dimulai dengan kalimat Allah. Sedikit sulit dibayangkan berapa banyak makhluk yang sempurna bersama Adam dan Hawa diajar oleh Allah sendiri di ruang kelas yang bernama Eden itu, dan apa yang mereka pelajari. Artinya sulit bagi kita untuk membayangkan makhluk yang banyak ada di sana dan mereka diajar bersama. Saudara perlu ingat bahwa manusia Adam sama dengan manusia, man dalam arti itu manusia dijadikan bergambar dan rupa Allah. Dan perhatian Allah terhadap Adam dan Hawa terasa istimewa karena Allah memahami potensi sepenuhnya. Kenapa saudaraku? Tanggung jawab yang diberikan Allah kepada manusia itu mutlak. Namun di sisi lain Allah mau agar mereka berbahagia dan itu adalah mengusahakan atau menjadi penelayan dengan memelihara taman itu. Saudara bisa lihat dalam Kejadian 2:15. Ada belajar saat dia bekerja dan menjaga taman itu. Dan Allah juga mengetahui bahwa ada membutuhkan teman sehingga binatang diciptakannya pada hari yang ke-6. Yang paling istimewa adalah Hawa pun diciptakan menjadi pasangan yang sepadan bagi Allah. Juga mengetahui bahwa manusia memerlukan hubungan yang lebih intim dengannya, sehingga dia menciptakan suatu ruang keintiman di sana
dalam batas-batas dari tangannya. Kalau saudara ingat kembali, saudara buka Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 3, maka ada satu aturan yang Allah telah perintahkan kepada Adam dan Hawa. Bahkan kalau saudara baca buku Nubuat dikatakan keluar dari lokasi Taman Eden pun mereka tidak boleh. Kenapa? Karena Allah mau menjalin hubungan yang intim atau the intimacy relationship dengan mereka. Itu sebabnya ketika minggu dibuka dengan sekolah yang pertama, maka pada pelajaran hari Senin muncul satu kalimat apa? Inverter, troublemaker, atau apa namanya? Yang dalam bahasa Indonesia dikatakan apa? Pengacau. Kenapa dikatakan pengacau, saudaraku? Ingat, sebagai guru Allah, dia mau agar ruang kelasnya, Taman Eden, indah sesuai dengan keinginannya. Dia mengirimkan keindahan meliputi mereka. Setiap bunga, burung, binatang, dan pohon-pohon menawarkan kesempatan bagi mereka untuk belajar mengenai pencipta mereka. Hanya masalahnya, kesempurnaan dan keindahan dalam konteks Kejadian pasal 2 berubah di pasal 3 ketika Tuhan memberikan kehendak bebas atau kuasa memilih atau the power of choice kepada semua ciptaannya. Ketika ular yang paling cerdik dan licik dalam konteks Kejadian dikatakan, diperkenalkan dalam apa yang sejauh ini tampak sempurna. Artinya apa? Setan masuk melalui apa? Ular. Mematuhi perintah Allah adalah sebuah peraturan di sekolah dengan tidak makan buah larangan. Namun apa terjadi? Gantinya mengikuti kehendak atau peraturan sekolah, manusia itu yang diwakili oleh Hawa mengikuti kehendak bebas. Antara menurut atau tidak hingga akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Dalam konteks ini mereka jatuh ke dalam dosa. Sedangkan kita ingat bahwa Kejadian 2 ayat 17 mengatakan pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, ular memasukkan kata berlawanan yang dibuktikan dengan Kejadian 3 ayat 3 yang tidak menggunakan kata pastilah atau pasti. Sehingga Hawa sepertinya tidak menganggap serius kata-kata Tuhan. Walaupun dia sudah belajar dari Allah sendiri. Saudara-saudaraku, saya kadang-kadang berpikir akan lebih mudah bagi kita mempelajari setelah kita mengalami daripada kita hanya mendengarkan teori. Boleh itu terjadi kepada Adam dan Hawa. Itu sebabnya ketika ular tersebut dalam gambar yang sudah lihat, yang terkenal paling cerdik, paling licik pada saat itu memperdaya Hawa, apa yang terjadi? Menganggap tidak serius perkataan atau perintah Allah membuat Hawa terpengaruh oleh perkataan ular yang memelintir kalimat larangan Tuhan. Dan itulah spesialisasi daripada ular, si ular tua tersebut. Dalam konteks ini Lucifer, setan. Sehingga Hawa memakan buah tersebut dan korban yang lumpuh tersebut berhasil diperdaya. Namun ingat, Kejadian 3, 4, dan 6 dikatakan bahwa mereka dapat berbicara dengan Tuhan, menjadi seperti Tuhan. Itulah bentuk pengajaran pendidikan yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa, yang merupakan dinamika pendidikan di Eden. Namun gantinya minta pertolongan Tuhan, Hawa menerima pesan si ular tersebut. Kita pun kadang-kadang, saudara, seringkali kita di gereja kita, khusus di konfes di Jakarta, bahkan di Indonesia kita katakan, sudah mulai banyak aliran-aliran atau guru-guru palsu lainnya yang tidak sesuai dengan doktrin gereja kita. Dan itu diberikan kepada kita the power of choice. Either kita akan mengikuti itu atau kita menolaknya. Itu sebabnya Ellen G. White dalam bukunya Alpha dan Omega, jilid 1 halaman 52 mengatakan begini. Dia menyesal bahwa dia telah membiarkan Hawa pergi dari sisinya. Tetapi kini hal itu telah terjadi. Ia harus berpisah dari dia dengan siapa pergaulan yang telah membahagiakannya. Bagaimana ia berpikir demikian? Sayangnya, Adam pun memilih melakukan yang keliru. Dari konteks yang lain, dari sudut pandang yang lain, maka kisah ini bisa kita katakan satu kisah di mana suatu pasangan suami istri seia semati. Seia sekata, sehidup semati. Kalau saudara lihat film Titanic, ada satu kalimat yang sangat terkenal pada masa itu, you jump, I jump. Artinya apa? Itu mengekspresikan bagaimana apa? Sehati sepikirnya mereka. Nah, itu pun terjadi di sini. Boleh jadi karena Adam mengasihi Hawa, dia pun memakan itu dan mereka menjadi korban si ular. Itu sebabnya pelajaran berikutnya mengatakan bahwa mereka memperoleh kembali apa yang telah
hilang. Apa itu? Pengusiran dari ruang kelas Allah adalah konsekuensi yang mereka harus terima oleh karena dosa mereka serta kehilangan banyak hal. Bila mana kita mengerti ketentuan mereka, kita dapat lebih baik mengerti maksud dan tujuan pendidikan untuk kita di zaman sekarang ini. Lepas dari pengusiran terhadap mereka, kehidupan dalam suatu dunia yang tidak sempurna dilantarkan ke dalam suatu maksud yang baru untuk pendidikan. Melalui doa, kata saudaraku, melalui pelayanan, belajar terus akan firman Tuhan, kita dapat lebih dekat kepada Allah sebagaimana Adam dan Hawa di Taman Eden. Bahkan dikatakan, melalui Yesus kita telah diberikan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan dan kesalehan dan pendidikan sejati akan menuntun kepada pengetahuan sejati. Apa itu? Pengetahuan akan Yesus. Dan dengan demikian kita tidak hanya akan menjadi seperti Dia, namun kita dapat memberikan pengetahuan tentang Dia kepada orang lain. Artinya apa, saudaraku? We can take it back apa yang sudah hilang. Dan hari Kamis pelajaran terakhir dikatakan apa? Ada juga orang-orang meremehkan otoritas. Kenapa saya muncul kalimat ini, saudara? Pertama saya agak berpikir, kenapa kata otoritas dipakai? Saya juga bertanya, apakah mungkin penerjemah tidak mendapatkan totnya, namun masih bolehlah. Artinya apa? Pendidikan dalam Kristus adalah suatu kesempatan. Apa dikatakan? Suatu kesempatan atau pengalaman yang setara bagi mereka yang akan mendidikkan diri mereka sendiri. Bahkan dikatakan kita sebagai tubuh gereja ini tentulah bekerja pada suatu penerimaan otoritas tingkat atau tertentu dan dipanggil untuk tunduk dan patuh kepadanya. Setidaknya pada tingkatan mana mereka yang setia. Lalu yang berikut dikatakan, Tuhan mengetahui bagaimana melepas sembah. Kenapa? Karena hal itu terjadi. Lalu berikutnya, Adam dan Hawa pada akhirnya meremehkan otoritas itu dengan melakukan itu dalam respon yang berlawanan dengan otoritas itu, yakni Allah sendiri yang secara langsung telah mengatakan kepada mereka untuk kebaikan mereka. Intinya apa, saudara? Adam dan Hawa meremehkan otoritas tersebut. Instead of mereka menurut, mereka melawan. Bahkan Ibrani 13 itu mengatakan pendidikan Kristen lebih mudah dipahami, pelajarannya benar, dan tunduk serta patuh terhadap pimpinan. Orang-orang yang meremehkan otoritas boleh jadi maka dia harus menghargai otoritas tersebut. Intinya apa? Kalau pemimpin menginstruksikan sesuatu, mari kita hargai. Sebagai kesimpulan, keteraturan serta keselarasan dan segala sesuatu yang telah diciptakan itu menyatakan kepada mereka akan hikmat dan kuasa yang tidak terbatas. Mereka senantiasa menemukan hal-hal yang membuat hati mereka dengan kasih yang lebih dalam, membangkitkan rasa syukur mereka yang segar. Nomor 2 dikatakan apa? Sistem pendidikan yang didebarkan pada permulaan dunia harus menjadi contoh untuk manusia sepanjang zaman. Dan Allah adalah kepala sekolah dan guru-guru pertama. Berikutnya, Adam dan Hawa diciptakan tidaklah seperti robot yang mengikuti kemauan Tuhannya di sini. Namun mereka diberikan kuasa memilih atau kehendak bebas, the power of choice, untuk menjadi makhluk yang dapat memilih antara menurut atau tidak menurut. Dan last but not least dikatakan apa? Pasangan yang suci itu Adam dan Hawa, bukan saja merupakan anak-anak yang ada di bawah pemeliharaan Allah sebagai Bapa. Mereka adalah Bapa mereka, tetapi juga merupakan pelajar-pelajar yang menerima petunjuk-petunjuk Khalik yang maha bijaksana. Saudara-saudaraku, Eden merupakan sekolah pertama. Dan Allah merupakan guru pertama. Kita pun sekarang sedang diajar untuk apa? Untuk bisa melihat bagaimana pendidikan di Taman Eden. Dan kalau boleh konsepnya kita akan copy atau apa implementasikan di sini sesuai dengan jalannya. Terima kasih saudara, kita tunduk kepada berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih rahmat-Mu, terima kasih karena pengasihan-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati para pemirsa yang berada, berkati mereka yang sakit atau ada gangguan lainnya. Kami percaya Engkau juga memberkati kami semua Tuhan dalam pelayanan ini. Dengarkan doa kami, teruskan berdoa. Amin.